Seenggaknya di pandemi ini atau enggak pandemi pun kita berusaha juga bikin orang sadar kalau ya itu sehat itu adalah hal yang paling mahal. Ya. Investasi jangka panjang. Gitu. Baik lagi tadi. Dari situ. Pola hidup sehat merupakan hal yang paling wajib kita lakukan, terlebih lagi di saat pandemi seperti saat ini. Dengan memilah dan mengatur pola hidup yang sehat, banyak pastinya manfaat yang akan kita rasakan. Kita hanya perlu memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan kita. Olahraga adalah salah satu cara agar kita tetap bugar secara fisik dan mental. Di samping itu, sehat fisik dan sehat mental itu sangat berpengaruh untuk menjaga imun tubuh. Karena apa? Karena sakit itu mahal, bos. Betul. Senang banget ya, gue hari ini udah main-main ke gym yang ada di daerah Kemang, namanya Fortis. Dan kebetulan gue juga bakalan ngobrol-ngobrol santai sama kawan-kawan gue yang badannya bukan yang ya. Yang ya kan. Gitu. Di sini ada Arlen dan ada Rendra. Halo guys. Halo. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Iya lo sehat. Saya kalau kesini jadinya bawaannya minder aja. Gimana? Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai mungkin kita kenalan dulu kali ya. Dari Rendra dulu deh. Gimana? Silakan kenalan dulu kita sama Pinvestor. Ya, nama gue Rendra Aditya, biasanya dipanggil Coach Dede. Gue ngelatih di Fortis Calisthenics. Mantap. Ya. Ngelatih serta salah satu owner dari Fortis Calisthenics. Fortis. Jadi total ada berapa orang sih? Total tuh ada 5. Total ada 5. Owner. Dan salah satu pelaku calisthenics sekaligus yang bikin. Iya, betul. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaannya. Ke gue ya. Gue Arlen, gue salah satu trainernya juga, sama sekaligus pemiliknya juga. Sama lah kita sama Rendra juga di sini. Itu kita ada 5 orang di sini. Ada 5 orang. 5 orang. Jadi sini ada gue, ada Rendra juga namanya lagi ngajar, tapi nggak kelihatan kamera ya. Itu Rendra juga namanya. Ada Eki tadi yang gondrong. Oh iya, mana tuh? Jason Momoa. Jason Momoa. Bener. Sama ada Radit. Oh Radit. Gitu. Dia manajemen. Dia pulang. Tapi yang didelegasikan untuk ngobrol di sini kalian ya. Diwakilkan. Itu juga nggak tahu kenapa ya. Tapi cuaca di sini enak ya. Kita kebetulan cuacanya lagi hujan. Dan dikelilingi di antara rumah-rumah daerah Kemang yang pasti daerah strategis, dan kalau mau mampir ini kita ada di Kemang Utara 4 ya. Kemang Utara 4 nomor 14. Mantap. Iya. Nah, kita masuk ke Fortis dulu ya. Kita ngomongin calisthenics itu apa sih bro sebetulnya bro? Siapa yang mau jawab nih? Ya, bahas gua. Ya. Oke, jadi pada dasarnya calisthenics itu adalah olahraga yang menggunakan berat badan sendiri atau bodyweight training. Dimana gerakannya itu ada banyak ya, ada gerakan menarik, mendorong, dan menerjang juga. Gitu. Salah satunya misalkan pasti teman-teman pernah lah ngelakuin calisthenics. Gitu. Kayak teman-teman pasti pernah push up, pull up, atau pernah squat. Itu salah satunya menggunakan berat badan sendiri. Betul. Kurang lebih seperti itu. Terus ngapain ada barbel di sini tuh? Nah, itu ada waduh, ya itu salah satunya juga itu adalah equipment yang kita gunakan juga untuk menunjang untuk gerakan-gerakan lain lah. Pendukung lah. Pendukung ya. Alat Betul. pendukung. Kalau lagi squat kan ada tuh gerakannya kayak begini. Bener, namanya ya, dan itu juga from deltoids juga dia gitu. Tahu tuh. Lu anak gym ya? Kayaknya anak gym nih. Nyamar kayaknya dibuka dulu deh ini. Enggak Pak, ini saya sengaja Pak begini Pak. Tapi kalau misalkan
kalistenik itu bisa gue bilang sebagai aliran nggak sih? Setuju nggak kalau gue bilang ini aliran gitu? Aliran sih lebih ke metode latihan sebenarnya. Metode latihan. Iya, kan kalistenik itu juga kayak ada lagi percabangannya gitu. Ada yang larinya dia ke crossfit kayak gitu. Tapi sebenarnya basicnya dia semuanya kalistenik. Kan semuanya awalnya dari berat badan dia sendiri. I see. Terus dia tambahin pakai beban segala macam. Ada yang street lifting juga namanya. Udah terbiasa gitu ya. Iya betul. Lo pull up dengan berat badan lo udah terbiasa, kayak kurang berat nih, tambahin lagi pakai barbel gitu ya. Iya betul. Jadi ada yang juga yang namanya street lifting, gerakan kalistenik tapi pakai berat tambahan. Oh gitu. Iya, begitu. Tapi basic awalnya ya kalistenik ya semuanya yang ngelakuin gerakan dengan berat badan sendiri, basicnya. Jadi kalau gue boleh tahu ya, lo tuh berdiri di sini dari tahun berapa sih guys? Dari 2021. Dari 2021. Iya, Juli 2021. Itu lagi PPKM. Iya, baru PPKM Iya, ya. betul. Lagi pik-piknya tuh. Lagi kalau nggak salah pik-piknya. tuh. Itu gimana tuh bro? Lo sempat ada jadi kalau gue baca gitu ya, kalau gue baca, jadi yang namanya sektor dari pusat kebugaran itu adalah salah satu sektor yang terdampak pandemi paling parah. Setuju nggak kalian? Setuju. Betul. Setuju. Nah, itu lu berdiri pada saat PPKM. posisinya PPKM. Nah, ini menarik nih, lu bisa survive sampai sekarang di mana yang lain itu pada gulung Di Arab. tikar. Iya. Siapa yang mau ngomong nih? Sebenarnya kita berani karena konsepnya kita semi outdoor ya, bisa dilihat sendiri. Bener. Ya jadi kita nggak di ruangan tertutup kan Sejuk sih ya, biasanya. bro. Iya benar. Jadi kayak sirkulasi udaranya juga lancar. Biasanya kan yang tutup tuh yang gym studio tuh, yang mega gym segala macam yang di dalam indoor, di dalam ruangan. Jadi kita berani buka, terus kita jual komponennya juga private. Jadi one on one per visit dia datang satu member, dia dilatih sama satu coach. Udah gitu doang. Oke. Nanti semakin berjalannya waktu, semakin mengendor PPKM-nya, baru kita buka kelas. Oke. Jadi Nah, kita sekarang ini udah jadi kelas nih sekarang. udah buka. Kelasnya udah buka. Yang untuk maksimal 8 orang tapi tetap Tetap 8 orang. dengan protokol kesehatan juga. Prokesnya gimana bro kalau boleh tahu? Kalau di sini nih ya, ceritanya kalau misalkan ada investor di luar sana yang kepikiran kayak gue pengen ngurusin badan deh kayaknya gitu kan, atau gue pengen setiap orang pasti punya body goal sendiri gitu ya. Yes. Datang ke sini gitu ya. Terus kan pasti mereka concern, beberapa orang pasti concern, semua orang bahkan ya. Concern sama yang namanya si prokes. Iya. Sebenarnya kalau dari kita sih tetap akan menjalankan prokes ya, gitu. Kita juga selalu menekankan untuk klien-klien kita untuk vaksin I see. terlebih dahulu, gitu. Karena kan juga kita juga dari semua coach juga kita Pakai vaksinasi masker. juga, gitu. Lalu kita menggunakan masker. Lalu kita juga tersedia beberapa hand Iya, sanitizer. spot Jadi sebelum masuk itu sanitizer. bisa kita Di bawah ada tempat cuci tangan. Di bawah juga, dan kita juga menggunakan kuota lah di sini. Jadi ada maksimal kapasitas. Ada maksimal kapasitas yang orang yang bisa naik ke atas gymnya. gitu. Oke. Jadi nggak bisa kayak langsung penuh rame, nggak bisa gitu. Oh, jadi apakah perlu reservasi? Iya, betul. Iya, betul. Kalau mau Reservasi reservasi itu gimana tuh sebelumnya? Biasanya kalau kita itu kan jual kan private training untuk belakangan ini kan, sama kelas juga. Jadi kalau private training itu kita reservasinya sama coachnya. Gitu, nanti coachnya tektokan lagi sama manajemennya, dilihat Pilihin apakah waktu. di jam itu penuh atau kosong. Kalau penuh ya nggak bisa, kalau kosong ya silakan masuk gitu. Tapi kalau untuk kelas kita untuk maksimal orang tuh 8 orang. 8 orang di atas. Maksimal orang. Tapi informasi itu bisa didapat itu dari mana aja sih? IG Fortis. Yes, IG Fortis. IG Fortis. IG Fortis di @fortis.calisthenics. Yo, iya. nanti kita taruh di bawah sini ya, di Nah, deskripsi semuanya ya. ada IG kita nggak? IG kita ada nih, IG gue sini ada. Oke. Selanjutnya konsep awal konsepnya itu tuh ceritanya tempatnya outdoor ya kan. Terus tempatnya hanya ada kayak gini. Terus ada coffee shop juga yang kita lihat di sini Kabria. Thank you Kabria. Terus Thank you, ada tuh Kabria. di bawah tuh juga ada tanaman ya. Tanaman. Itu konsepnya gimana sih tempat kalian ini? Jadi awal ceritanya. Coba Dede. Jadi kayak kita bikin kayak one stop service gitu. Ya ada tempat olahraga, kita bisa makan-makan di sini, ada tempat kopi, ada yang jual makan juga di bawah, ada yang jual tanaman. Jadi kayak Lengkap satu ya. satu kompon isinya banyak. Jadi Kalau nggak ada apa lu mau iya, gua ada betul, gitu ya. betul. Betul. Ini teman-teman kita juga kebetulan yang
yang running kopinya teman-teman kita. Jadi kayak collab gitu sebenarnya. Kolaborasi. Iya, Learn betul. Connect Collab. Wah. Benar, Learn Connect Collab, Michael. Masuk. Jadi kalian kolaborasi sama teman-teman dari Kabria. oke. Maksud gue apakah lu kenal sama teman-teman Kenal, lu kenal. lama? Iya. Kenal. Jadi tuh awalnya jadi sedikit cerita ya. Jadi awalnya itu kita tuh mau bikinnya itu di Bali tadinya. Bikinnya awalnya mau di Bali. Bali, iya. Fortis yang rencananya tuh di bulan Februari 2021 kita tuh udah bisa running. Oke. Tadinya gitu. Saya agak senyum dikit ya. Boleh. Apa ya? Boleh. Ah, itu dia. Halo. Faktor senyumnya. Di sini Jimmy rame loh, seru sekali loh. Sangat-sangat menyenangkan loh Menyenangkan apa ya. ngobrol di sini loh. Terus. Iya, 2021 Februari tuh kita harusnya udah running karena kita udah mempersiapkan segalanya untuk yang di Bali tadinya. Tapi ternyata waktu kita udah lihat-lihat survei-survei ke Bali. Bali, ternyata kayaknya kita resikonya terlalu besar lah. Kalau buka di sana. Untuk buka di sana, karena lagi pandemi juga soalnya kan. Waktu itu agak takut juga, kebetulan kita juga bukan orang sana juga kan. Lalu kebetulan kita ketemu lah teman kita di sini yang punya tempat ini, Bapak Kos ya kita sebut. Bapak Kos. Nah, si- Namanya siapa? Fana. Bung Fana. Oh, yang tadi. Iya, Iya, Bapak Kos tuh dia tuh. Bapak Kos. Baik, terus Baik lanjut. tuh, Bapak Kos. Lalu jadi awalnya tuh masih si tanaman doang ya dia, masih Iya, si baru pot-cepot ya. cuman cepot-cepot sama Pot-cepot. ditanamin. Ditanamin tadinya tuh, baru masuklah kita dapat lahan lah kan. Lebih kita dapat lahan, baru kita masuklah Kabria, kita meeting lagi mau naikin exposure lagi gimana kalau kita bikin lagi Kabria Kabria. biar Gitu. makin rame. Tapi lu pinter loh ya milih tempatnya di atas begini ya. Jadi bisa lihat ijo-ijo. Sebenarnya ini gitu kan. sebenarnya ini salah satu hal yang nggak terduga juga sih. Tadi awal tuh kita mau bikin di bawah, Iya, tadi mau dibikin di bawah. tapi ternyata itu parkiran kan. Oh, baik. Jadi susah orang muter juga. Tapi lebih oke di sini sih. Ah, itu tuh. Ada feng shui, geng. Ya gitu feng shui. Kita mau bikin 2 lantai bahkan ini kayaknya. Oh, masa? Nambah lagi nambah. Gitu. Di atas nambahnya nggak ke bawah. Tapi kalau lo udah jalan berarti dari bulan Juli Juli Juli. 2021. sampai Juli 2021 sampai sekarang udah masuk Januari. ke bulan Januari. Iya. Lo pernah gak sih lo kepikiran kayak misalkan ya ini bego-begoannya gue aja gitu ya. Ya lo kan pasti harus mengejar revenue dong. Bener. Iya dong. Bener. Bener lah pasti, Iya. yang namanya orang bisnis kan pasti pengen ngejar revenue. Lo gak pengen coba bikin channel YouTube gitu? Kan lo intinya kan lo pengen mengedukasi juga kan ke orang-orang. Iya, betul. Kenapa lo menjalankan kalistenik ini kan lo juga pengen mengedukasi ke orang-orang juga kan? Betul. Sebenarnya Pernah lo pernah bikin? untuk Fortis sendiri sebenarnya dari awal kita emang udah itu dari salah satu rencana kita ya. Iya. Adanya YouTube. Tapi kita mau sampai mau bikin TikTok juga. Semua platform Iya, mau semua kita, platform mau kita masukin bikin. sebenarnya. Tapi udah bikin? Belum. Bikin dong. Iya. Iya, ntar collab sama Pinvest. Boleh. Masuk lagi. Boleh, Masuk. masuk. Itu jadinya, tapi emang belum dibikin aja. Tapi soon lah. Karena sekarang kita kan lagi juga ngurusin beberapa hal-hal baru yang mau kita keluarkan di tahun ini kan. Iya, banyak. Apa tuh? Nah, kalau mau tahu tuh ya, Makanya follow aja follow aja IG-nya. IG-nya. Oh, gua sih udah follow. Pantengin. Masih confidential deh ceritanya. Masih. Itu. Jadi kita lagi nyiapin dulu 2022 ini akan ngeluarin apa. Ya salah satu juga itu video dari untuk YouTube, TikTok segala macem. Gue tahu nih kayak modelnya siapa nih, gue tahu nih. Mana nih, gue pengen lihat nih orangnya nih. Yang di bawah tadi Jason Momoa bukan? Jason Momoa. Aqua Aquaman. Aqua proof. Aquaman. Aqua proof. Gitu. Oke. Karena kan kalau kita lihat menarik ya, lo kalau misalkan lo mau mendapatkan exposure dari sebuah sosial media gitu. Let's say kita ngomongin YouTube. Sesimpel kayak seorang videographer. Videographer kalau misalkan mereka present videonya mereka gitu kan. Mereka pasti kasih yang low res-nya. Bagus nggak nih? Kalau Iya. bagus, lo bayar dulu. Bayar dulu. Habis itu ntar gue kasih yang high res. Sama mungkin halnya kayak, ini teknik gue, wah ini teknik tricep yang gimana gitu. Bener. Bagus nggak? Kalau bagus ya udah ikut aja, ntar gue ajari. Iya, betul. Bakal ke situ nanti rencananya. Rahasia. Saya lupa. Sebenarnya lebih ke edukasi sih. Edukasi. Edukasi. Main kontennya sih sebenarnya edukasi tentang calisthenics itu apa segala macam. Gerakan-gerakannya juga. Kan sebenarnya banyak orang yang belum tahu calisthenics itu apa, terus pikirannya tuh kayak calisthenics itu susah ah. Gue ngeliat di video-video Instagram mungkin gerakannya lompat-lompat muter-muter. Padahal kan enggak. Ada yang namanya gerakan regresi gitu-gitu. Ada yang bisa dipelajari dari gerakan-gerakan mudah dulu. Yes, betul. Ya tadi sebenarnya kita sempat ngobrol di offline ya, kalau misalkan apa push your body to the limit, gimana tadi lu bilang? Ya. Apa sih namanya kalau misalkan lu cuman kuat pull up 1 kali gitu kan, ntar lama-lama bisa kuat 2 kali. Apa tadi lu bilang? Oh, progressive overload. Nabrak. Progressive overload. Progressive overload. Ya jadi pada dasarnya tuh orang tuh melihat calisthenics tuh mungkin
emang kan olahraga ini kan juga sendiri kan masih salah satu olahraga yang orang tidak banyak tahu ya. Gitu. Jadi banyak juga orang yang lihat kayak kalau calisthenics ini aduh gue kayak ntar suruh pull up apa gitu. Kayaknya juga buat cewek nggak bisa nih gitu. Makanya cowok semua gitu. Sebenarnya nggak juga. Gitu. Nggak juga kita datang tiba-tiba orang yang nggak bisa kita suruh pull up apa nggak juga. Jadi kita pelan-pelan digerakannya juga step by step. Nggak langsung gerakan yang tersulit gitu. Misalkan kita mau pull up ada juga gerakannya lebih mudah dibanding pull up. Tapi yang digunakannya ototnya sama. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Tapi menurut lu deh, kebugaran itu penting nggak sih buat Penting. kebugaran itu penting nggak sih untuk menghadapi pandemi ini? Penting banget sih. Penting karena menurut gue juga kesehatan itu adalah investasi jangka panjang ya. Investasi banget. Oh iya, Betul banget. menarik deh kalau gue tanyain lagi. Panjang nih pertanyaan. Bener. Tapi emang gue setuju sih kalau yang namanya sehat itu mahal. Karena gue pernah kemarin gue nggak sengaja itu gue demam berdarah. Saat gue demam berdarah itu sayangnya gue asuransi gue waktu itu lagi habis. Itu gue pakai yang kelas 3 bro, itu aja gue bayar sekitar 2 digit deh bro pokoknya bro. Terus gue langsung kayak kerampokan aja gitu. Jadi lu menjaga imun, lu menjaga daya tahan tubuh lu itu sebetulnya sama aja lu menjaga aset lu ya. Betul banget. Bener. Iya dong, setuju. Bener. Lebih Ada baik gua kayak mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bener emang jadi ya emang kadang tuh orang banyak menurut gue ya gitu banyak orang tuh sedangkan kita kan lihatnya kan kerja nyari duit ngurusin apa segala macem baru kesehatan dulu. Sedangkan nih poin utamanya kalau sehatnya lu ditaruh paling atas nih paling bawah ini hancur semua. Jadi piramidnya tuh jangan terbalik. Menurut gue tuh yang awal tuh sehat dulu, kalau sehat tuh baru bisa ngejalanin hal lainnya. Gitu. Gue setuju sih sama yang itu. Tapi ngomongin soal orang-orang nih. Oke. Lu udah banyak ketemu orang-orang yang berbeda. Mereka tuh goalsnya tuh rata-rata apa sih? Jadi Yang paling menarik deh, yang pernah lu temuin. Salah satu yang anak didik lu kayaknya ada yang pernah ngobrol di Invest bersama kita. Namanya Angga Pradana. Oh iya. Iya dia goalsnya tuh kayak gue bilang tadi kayak yang kita Sambil obrol. minum boleh, Pak? Boleh banget. aus ya. Enak pak. Waktu itu gue selalu bilang ke member gue kalau dia kan dia basicnya sama sekali nggak tahu nih olahraga apa. Dia itu main sepeda doang tuh kalau ngomongin soal Angga ya. Iya. Jadi Berkah Jaya Baik. Iya benar banget, Berkah Jaya Baik masuk lagi. jadi kayak gue pengen konsisten di sini nih coach, kata dia gitu. Ya udah lu suka dulu sama olahraganya. Gimana ya caranya biar gue suka, biar gue konsisten? Lu set small goals dulu. Lu pengen bisa apa nih? Lu lihat gerakan gue gini-gini, lu pengen bisa apa? Gue contohin beberapa gerakan. Oke, gue pengen kayak gitu. Gue pengen bisa pull up. Ya udah jadi kita setiap latihan kita ingat lu mau pengen bisa ini. Ayo kerjain. Kayak pull up mulu tuh kalau gue ngeliat di story. Iya banget. Tadinya nggak bisa sama sekali. Sekarang pamer mulu tuh. Iya. Agak angku sekarang ya. Di sini gue ada salah satu teman gue. Gue terakhir ketemu doi itu udah lama banget ya, dan yang baju kuning ini nih. Nanti mungkin kita iniin ya. Gue ngeliat doi itu gemuk banget, nggak gemuk banget sih ya, berisi lah. Gitu. Sekarang gue ngeliat kayaknya berubah banget ya badannya. Sehat banget tuh. Udah Eki Otot. Body goals udah nyampe bapak. Dipanggilnya Eki Otot di sini. Eki Otot. Eki Otot. Luar biasa. IG-nya juga udah ganti kalau nggak salah username-nya. Iya. Eki apa ya? Pull up Eki ya? Calisthenics. Oh iya, Eki Calisthenics. Calisthenics. Jadi gue kalau gue mendengar kata calisthenics juga awalnya gue sebagai orang awam gitu, gue mikirnya kayak olahraga ini bego-begoan gue aja ya, Calisthenics itu gue kayak estetika. Bener nggak sih? Bener sih. sih. Estetika badan lu gitu kan. Kan ada orang yang kalau gym ngejarnya bulky, ada yang orang gym ngejarnya apa. Nah nih jelasin. Sebenarnya kalau dari situ menurut gua bentuk badan itu bisa lu olah lagi dari dapur lu juga ya. Gitu kayak untuk mau seberapa besar, seberapa kering apa seberapa bulky itu bisa balik lagi ke dapur lu juga sih gitu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin calisthenics akan seperti ini ya ada benernya juga gitu, tapi ya semua balik lagi ke dapurnya juga sih. Gitu. Ya kalau lu makannya nggak bener juga ya
sama aja bohong ya bener. 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 Tapi Balik emang lagi ke niat juga kan. itu benar. Tapi serunya kasus ini gitu kan. Karena kita kan juga yang membedakannya kita ada beberapa gerakan-gerakan lain, misalkan kita ada gerakan-gerakan muscle up, ada beberapa gerakan-gerakan indah lainnya Human kayak human flag, misalkan front never dan lain-lainnya. Human flag tuh yang begini Bener bro. banget. Ya ampun bro, itu katanya sakit katanya, kan gua gak pernah. Oh iya. Oh iya. Itu bisa dilatih. Bisa kok. dilatih. Bisa dilatih. Datang aja dulu ya. Bisa masuk ke Iya. kesulitan deh gue sekarang kali ini. Tadi kita udah ngomongin tentang orang gitu ya, peoples yang udah kesini gitu. Gue pengen tahu dari lo segi bisnismen nih, kesulitan lo menjalankan pusat kebugaran di tengah pandemi. Siapa yang mau jawab? Kendala lo apa nih saat ini? Ya masih banyak yang orang yang pada takut ini sih, keramaian gitu nggak sih? Benar, Iya. salah satu itu. Salah satunya itu yang paling utama sih itu kalau di kita ya. Kalau di pusat kebugaran kan dia pasti nanya-nanya tuh kayak gimana ya ntar rame nggak atau gimana gitu. Nanti ya kita jelasinnya sama kayak gitu. Kita bukannya semi outdoor. Kita konsepnya semi outdoor. Terus private training, kelas juga terbatas, ada kuotanya. Ya kayak gitu sih apa cara kita ngatasinnya. Tapi masalah utama sih main problemnya di situ. Pasti orang-orang takut keramaian biasanya. Iya. Kayak Kita gitu. memasuki tahun 2022 nih sekarang nih. Yang dimana gue pernah ngebahas sama salah satu teman gue, dimana industri 4.0 itu kita nih semua itu dipaksa untuk masuk ke dalam industri 4.0 di tengah pandemi. Jadi kita yang tadinya behavior orang Indonesia adalah yang kebiasaan ketemu, kopi darat atau apa segala macam, itu dipaksa untuk kita melakukan daring atau secara virtual. Iya betul. Menurut lo ada nggak arah akan kepikiran nggak sih lo kalau bikin gym online? Apakah menurut lo akan efektif kah atau siapa yang mau jawab nih? Sebenarnya kalau untuk masalah virtual training ya, tadi itu emang udah kita buat di Fortis. Itu emang udah ada awalnya. Gitu. Salah satu Karena kan- komponen juga tuh. Benar, karena kan waktu itu kan juga kan kita itu benar kayak yang tadi Dede bilang, Coach Dede bilang adalah faktor utama yang paling besar adalah orang takut untuk datang kan. Iya kan? selama Kan itu kan pandemi ini. untuk menghalau lo yang yang peoples lo yang takut datang. takut datang. Betul, makanya adalah si virtual training ini. Kelas online. Nah, cuman sering berjalannya waktu, pandemi juga udah mau jadi endemik kan sekarang kan, ya kan? Amin. Ya, nah, jadi orang-orang juga semakin berani untuk keluar juga gitu. Mungkin orang-orang juga lebih sadar kalau selama pandemi ini namanya kesehatan tuh emang butuh dijaga. Betul. Gitu, dan di mana juga udah bermunculannya beberapa kayak kita udah pada vaksin juga dan beberapa prokes-prokes yang udah kita jalankan. Jadi kita bikin juga tuh beberapa kali kita untuk lebih aman dan nyaman aja. Jadi mereka berani untuk datang offline lah. Karena emang sebenarnya jujur akan lebih enak latihan, Lebih efektif sih. offline lebih efektif juga dibanding online. Bukan berarti online tidak efektif ya, tapi emang akan lebih enak. Lebih Kita enak, datangnya iya, offline. benar. Tetap muka langsung lah. Iya sih, karena dengan lo datang offline kan ada semangat yang beda. Iya benar. Ya kan 2022 semangat baru gitu. Ngomongin gitu lagi nanti. Resolusi 2022 ya. Lo resolusi 2022 apa? Lo deh, Rendra. Resolusi 2022 pengen bikin baru Fortis baru di Gokil. kota-kota lain. Asik. Udah dapat approval belum nih dari tim-timnya nih? Dapat dong. Kalau gua pertanyaan gua agak menyimpang dikit boleh ya sekarang ya. Achievement. Lo acting as businessman, acting juga as a coach di sini. Jadi lu yang turun tangan langsung ke dalam bisnis lo. Iya dong? Iya Yes. betul. Achievement terbesar lo apa? Gue pengen ngarahin jawaban ini ke arah ini sih, achievement dalam arti kata apakah lu pernah ada anak didik lu yang body goals itu berhasil gitu? Sebenarnya kalau ngomongin masalah achievement ini, menurut gua kita udah bisanya berdirinya Fortis ini aja udah salah satu achievement yang Betul terbesar yang banget. kita dapat ya gitu. Apalagi kita juga tahu nih dari zamannya Desember kita kolak-kulik sana sini buat di Bali tuh sulitnya kayak apa tuh, pontang-pantingnya kayak apaan tahu sampai terjadinya dan terbentuk ini aja udah salah satu achievement yang besar banget gitu. Makanya pas 2020 salah satu mimpi gue di 2021 adalah terbangunnya ini. Iya. Gitu. Makanya terbangunnya ini itu adalah salah satu achievement terbesar dan beberapa juga akhirnya kita juga ngerasa kalau
dengan terbangunnya ini kita bisa juga merealisasikan kita untuk membantu orang untuk lebih sehat Lebih lagi. sehat lagi, bener. Ngajak orang buat Ngajak sehat. orang lebih sehat, kita kenalkan calisthenics juga gitu. Dan seenggaknya di pandemi ini atau enggak pandemi pun kita berusaha juga bikin orang sadar kalau ya itu sehat itu Pentingnya kesehatan. adalah hal yang paling mahal. Ya, Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Gitu. Balik lagi tadi. Dari situ. Di balik sisi lu jadi sehat, selain itu benefitnya badan lu jadi seksi juga. Yo, iya. Asik. Kayak gini nih yang bapak. Gitu. Coba gimana tadi? Jangan tunggu kiri kanan nih. Tapi kalau ngomongin seksi gitu ya, Seksi. ini masih menyimpang gue pertanyaan gue. Menurut lo as a businessman juga kan, bisnis apa yang menurut lo seksi di tahun 2022? Wih, seksi dari tahun 2022. Berat ya? Berat juga ya. Berat tuh. Sebenarnya salah satu bisnis yang seksi untuk di tahun 2002 ini sebenarnya salah satunya juga di tempat olahraga juga menurut gue ya. Gitu. Emang namanya sulit pasti. Menurut gue semua orang-orang yang melakukan bisnis di pandemi ini merasa kesulitan lah. Pasti. Semua gitu. lini. Ya, cuman Semua lini bro. Cuman seenggaknya tuh salah satu benefit yang kita dapat adalah seksinya itu adalah kita gua ngerasa di pandemi ini semakin banyak juga orang sadar kalau sehat itu penting. Orang pada aware semua. Aware semua gitu kayak lu sehat penting kan, Akhirnya gitu. dia Apalagi kalau olahraga. orang takut dia, aduh, gua takut kena Covid nih, gua harus jaga imun gua nih. Ya salah satunya adalah ya, lu berolahraga. Gitu. Itu menurut gua salah satu yang seksinya juga. Biar lu juga nggak keluar duit banyak dong, ya kan? Iya, Karena kalau lu bener. sakit repot nanti. Repot. Betul, kayak itu yang gue bilang tadi, piramidnya jangan terbalik. Kesehatan dulu yang kesehatan paling tuh utama. nomor satu dulu, baru lu bisa menjalankan hal lainnya. Karena kalau lo nggak sehat ya susah juga ya kan. Bener. Tapi lo kepikiran nggak bikin bisnis lain selain dari si tempat gym? Kalau untuk bisnis lain apa ya? Untuk sekarang ini sih sebenarnya belum kepikiran sih. Belum kepikiran, tapi lo Belum masih kepikiran. akan stick di Masih fokus di sini dulu sih kayaknya ngembangin sini. seperti yang tadi lo bilang lo akan coba buka Fortis. Bener. Kalau untuk beberapa Fortis lainnya gitu itu Pantengin aja IG-nya Fortis. betul. Bener ya? Bener banget. Karena masih confidential. Iya bener. Cuma kalau untuk bisnis di luar itu sampai sekarang sih belum kepikiran, tapi ya belum tentu nanti nggak ada gitu. Pasti semoga aja ada. Amin. Bisa sampai nanti kita udah bisa autopilot lah. Nice. Bisnismen lo. Kalau ngomongin autopilot tuh. Autopilot, auto ganteng. Wah, udah. Makanya ke Fortis aja guys. Tapi kalau ngomongin soal fisik udah nih. Sekarang kalau kita masuk ke ngomongin soal dompet. Wah, dompet. Itu dia. Ini berat nih, ini Itu dia. pertanyaan menyulitkan nih ya kan. Apakah urusan penjaga dompet itu juga udah aman, bro? Menjaga fisik udah nih gitu kan. Apakah urusan penjaga dompet itu juga udah aman? Karena bisnis kita yang ini nih masih awal-awal ya. Jadi kayaknya masih agak gonjang-ganjing sih sebenarnya. Gonjang-ganjing. Tapi semoga kedepannya aman lah ya. Tapi ya gue juga masih kayak pengen invest gitu sih ke Asik. Serius lo? pengen belajar Karena kayak ibarat- reksadana gitu-gitu. Oh iya, lo kepikiran ke sana? Bener, pikir. Kripto enggak? Itu susah sih kayaknya. Itu lagi rame loh, bro. Gue sempet ke Gak berani gue high risk kayaknya deh. high risk betul. Iya. Iya, tapi high risk high return, bro. Akhirnya saya return. High risk high return karena kalau menurut gua kita masih muda gitu kan. Sayang aja kalau lo kasarnya gini deh, ini kita ngeliat meja nih, meja kaki ada 4. Anggaplah 4 kaki ini adalah sumber pemasukan lo. Kalau dipotong satu, nggak gontai. Gak gontai. Ya kurang lebih kayak begitu sih maksudnya. Iya. Keren nggak? Benar, Masuk keren. ya? Betul. Boleh ya? Masuk. Oke, sebelum gua tutup deh. Bakat list apa nih yang pengen lo capai di tahun 2022? Kalau saya salah satunya jadi ayah ya. Amin. Itu kamu jadi ayah yang di sini langsung pada heboh. Pengen jadi ayah katanya. 2022 ini ya kalau saya ya. Percaya nggak percaya, ini adalah podcast kita paling seru karena podcast kita paling ramai di sini. Nanti bisa di shoot ya ke arah sini ya teman-temannya ya. Kita banyak penontonnya loh hari ini loh. Nah jadi amin. Gua doain amin. Mudah-mudahan lancar perjalanannya kalau dari lu. Ayah. Ayah. Ayah latihan.
Gue masih mau fokus bisnis dulu sih. Lo pengen mau kayaknya. fokus bisnis Iya. dulu. Ya bener, itu sebenarnya salah satu itu juga kalau gua gitu. Bukan cuma itu doang gitu. Jadi ayah bener apa enggak nih? Bener, itu salah satunya. Cuman yang pasti adalah ya apa yang lagi kita nih Kerjain, Ini ya, gua ya. rasa buat semuanya juga ya, buat teman-teman dan Amin, teman-teman di sana amin, juga amin, ya. amin, 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 Gitu. amin. Buat apa yang lagi kita rencanakan semoga 2022 ini Terwujud nggak jadi semua. rencana doang lah, terwujud semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Well anyway, thank you banget lo ya, gue udah dikasih Yang baik. waktu main-main kesini ditemani dengan teman-teman dari Fortis semua. Gue sangat bahagia datang kesini. Biasa kita nontonin artis podcast ya. Tapi kita ditontonin artis lagi podcast sekarang. Kembali Gue gitu. doain mudah-mudahan Fortis untuk kedepannya bakalan tetap sukses. Amin. Amin. Bisa buka cabang satu Indonesia. Woi, amin banget tuh. Amin. Jadi besok-besok kalau ketemu hari ini pakai kaos, besok-besok ketemunya udah pakai jas. Pakai jas. Bro. Gayanya begitu ketemu udah kayak bos ya, bro. Saya bro. Gue doain amin. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat, semua yang ada di sini juga sehat-sehat. Amin. Thank you banget, gue udah boleh main-main. Kalau gitu kita undur diri aja. Sampai kita hari ini ya cukup menarik ya. Gue ketemu teman-teman dari Fortis yang menurut mereka kesehatan itu adalah pilar yang paling penting dalam kehidupan. Jadi kalau jangan kebalik ya, jangan cari duit dulu baru cari sehat, tapi ini kebalik ya. Betul, Cari sehat dulu baru cari duit. Mantap. Kalau gitu, gua Ingga Putra, Gua Arlen. Gue Rendra. kita mau undur diri sampai jumpa di PK selanjutnya. Yang baik. Bye bye.